Swastiastu. Perkenalkan, saya Kesa Adibakta. Saya perwakilan dari kelompok 4, metode perancangan 2. Pada kesempatan ini, saya akan menginterview seorang senior arsitek yang bernama Bapak Ngurah Gede Pulesari. Nah, pertanyaan yang pertama nih Pak, sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai arsitek? Perkenalkan, saya Ngurah Pulesari. Saya bekerja di bidang arsitektur hampir kira-kira 20 tahun. Sebenarnya sebelum saya tamat dari teknik arsitektur, semasih kuliah, saya sudah bekerja membantu senior kakak kelas dalam mendraft gambar-gambar, dan juga kadang-kadang dilibatkan di dalam pengawasan proyek kecil-kecil. Berarti pas waktu kuliah itu sudah sambil kerja ya Pak ya? Ya, saya sambil Kuliah bekerja, sambil kerja gitu. ya istilahnya kuliah sambil kerja, sambil menambah uang saku lah. Oh ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Apa sih latar belakang Bapak menjadi seorang arsitek? Latar belakang kenapa Bapak menjadi arsitek? Betul. Sebenarnya keinginan Bapak menjadi arsitek itu tercetus ketika masih SD ya. Bapak sebenarnya suka menggambar dan suka karena kesukaan Bapak menggambar itu, di kelas Bapak selalu menjadi perwakilan apabila ada lomba menggambar. Bapak juga suka ilmu eksakta, dan akhirnya setelah SMA Bapak berpikir bagaimana agar hobi ini bisa menjadi profesi Bapak gitu. Jadi di dalam bekerja Bapak bisa tetap menggambar dan bisa juga memakai ilmu matematik. Akhirnya Bapak putuskan untuk menjadi seorang arsitek. Bapak akhirnya kuliah di Fakultas Teknik Arsitektur. Untuk sekarang pertanyaan selanjutnya, untuk perguruan tinggi, Bapak kan lulusan Fakultas Teknik Udayana. Nah, kira-kira bagaimana pengalaman kuliah sewaktu Bapak kuliah di sana? Bisa diceritain pengalamannya itu gimana? Oh ya, saya sendiri merupakan alumni Fakultas Teknik Arsitektur Udayana angkatan 90. Ya, saya tamat SMA tahun 90, kemudian diterima di Fakultas Teknik Arsitektur Udayana, dan di sana banyak sekali mendapatkan pengalaman ya di bangku kuliah. Mungkin adik-adik juga akan mendapatkan pengalaman yang banyak, unik, di dalam mengerjakan tugas-tugas arsitektur itu. Yang jelas ketika Bapak kuliah, kerjasama antar teman, kerjasama tim benar-benar diasah. Ketika kuliah itu kita bersama-sama teman-teman membuat sebuah grup kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi kemandirian dan kerja kelompok sangat penting ketika kita kuliah pun akhirnya itu terbawa ketika kita sudah kerja. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, yang keempat, setelah menyelesaikan bangku perkuliahan, apakah Bapak langsung bekerja? Nah, kalau iya, apakah di suatu perusahaan atau membentuk studio sendiri? Bagaimana pengalaman kerja pertama Bapak? Seperti yang Bapak katakan di awal, ketika masih kuliah Bapak sering membantu kakak kelas. Ya di sana kadang-kadang dikasih uang saku lah sama kakak kelas, sama senior, menjadi seorang drafter atau menjadi seorang pengawas. Pun akhirnya ketika Bapak tamat dan mendapatkan ijazah dari bangku kuliah dari Fakultas Teknik, Bapak serta-merta membentuk studio perencanaan sama teman-teman yang sehaluan ya, yang sudah kita tahu karakter masing-masing. Jadi Bapak membentuk
sebuah studio perencanaan. Di sana Bapak bersama-sama teman-teman mencari proyek. Kadang-kadang ketika mendapatkan proyek itu, kadang-kadang kita dipercaya oleh klien sebagai perencana, pun kadang-kadang sebagai kontraktor, dan itu pun Bapak kerjakan. Jadi tim itu benar-benar solid, seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Dalam mendesain, siapakah arsitek yang menjadi inspirasi Bapak? Dan bisa dijelasin mengapa arsitek tersebut, atau tidak harus arsitek sih, yang menjadi inspirasi dalam mendesain karya Bapak? Dalam perjalanan waktu ketika saya studi, saya kan banyak membaca ya tentang arsitektural, sejarah arsitektur. Di sana pun akhirnya saya terinspirasi oleh para seniman, para arsitek, dan saya terinspirasi. Saya sangat sangat terinspirasi oleh seorang seniman yang bernama Michelangelo. Kenapa saya terinspirasi? Ketika saya membaca biografi beliau itu, saya sangat tergugah. Kenapa saya tergugah? Karena beliau adalah seorang seniman yang serba bisa, dan saya ingin seperti beliau sebenarnya di dalam kanta hati saya. Karena kenapa? Karena saya suka menggambar, hal-hal seni, hal-hal yang berbau seni sangat saya suka. Misalnya seperti melukis, memahat, menulis pun, sastra pun saya suka membaca, walaupun saya belum mengeluarkan sebuah karya sastra, tapi banyak sastra-sastra yang saya baca juga, yang itu sangat menginspirasi jiwa seni saya. Dan ketika saya membaca dan melihat literatur mengenai Michelangelo, saya benar-benar terkagum-kagum sama beliau, dan beliau adalah inspirasi saya di dalam saya menjalani profesi sebagai seorang arsitek. Karena di sini saya sangat merasakan bahwa seorang arsitek itu sangat penting sekali mengasah kemampuan dengan hal-hal yang berbau seni. Oke, selanjutnya nih pertanyaannya yang ketujuh. Pertanyaan kali ini mungkin ingin mendengar cerita bahwa banyak yang mengetahui Bapak ini merupakan arsitek dari Museum Blanco Renaissance, museum yang terletak di Ubud itu. Boleh dong diceritakan bagaimana perjalanan dan pengalaman dari awal Bapak ditawari untuk mendesain museum tersebut, dan konsep, tema, dan juga pendekatan desain apa yang Bapak tuangkan dalam mendesain Blanco Museum Renaissance tersebut? Baik, itu merupakan sebuah kebanggaan bagi saya. Saya pernah menangani Museum Blanco. Itu terjadi sekitar tahun 2000-an ya, sekitar tahun 2000. Don Antonio Blanco ketika itu masih hidup. Beliau mencari beberapa arsitek karena beliau menginginkan sebuah museum yang yang modern, yang bisa menampung lukisan beliau yang sangat banyak. Jadi lukisan beliau itu kan nilainya sangat mahal ya. Beliau ingin membuat sebuah museum yang cantik, indah, dan bisa dikenal di dunia nasional, di Bali khususnya, nasional maupun internasional. Akhirnya anak beliau yaitu Mario Blanco mencari seorang arsitek yang bisa mewujudkan keinginan dari papi beliau itu.
Dari sekian arsitek yang diperkenalkan anak beliau Mario Blanco kepada Don Antonio Blanco, dan kebetulan saya menjadi salah satu arsitek yang akhirnya terpilih. Katakanlah Don Antonio Blanco berkenan untuk saya mengarsiteki ide-ide beliau untuk membangun museum, dan memang dari sekian arsitek, kenapa saya terpilih? Mungkin kami ada klik ya, ada klik ketika saya diwawancara. Saya sebagai arsitek juga berangkat dari kegemaran untuk melukis, dan dia kan seorang pelukis. Ya, dia pelukis juga. Ketika saya berdialog, dia wawancara, saya banyak tahu tentang lukisan, pun saya dilihat ketika itu bisa melukis. Dia merasa senang bertemu saya. Akhirnya beliau memerintahkan saya, mengajak saya untuk berkolaborasi mewujudkan apa yang beliau inginkan. Jadi itu diawali dengan diskusi, pertemuan, dan saya berusaha menggali apa keinginan beliau di dalam mewujudkan museum ini. Dari sana akhirnya saya melakukan analisa. Saya mendapatkan input dari beliau, input dari anak beliau juga, dan input dari keluarga beliau. Jadi yang paling mendominasi ide-ide beliau, karena beliau seorang seniman. Jadi ketika itu beliau ingin karya beliau yang indah itu ditampung di dalam museum yang indah juga. Jadi bagaimana karya-karya beliau itu bisa dipajang di museum itu sedemikian rupa menjadi cantik, indah, dan akhirnya mendapatkan kesan yang baik dari para penikmatnya ketika mengunjungi museum itu. Dan yang paling penting, ide saya bisa diterima karena beliau ingin membuat sebuah museum yang bisa menjadi identitas beliau. Jadi di sana saya berusaha menuangkan keinginan beliau di dalam bangunan itu nantinya. Jadi karena beliau berasal dari Eropa, beliau banyak sudah keliling dunia, dan akhirnya beliau jatuh cinta sama Bali. Bagaimana bisa memadukan budaya Bali dengan budaya Eropa. Akhirnya dalam sketsa-sketsa itu saya coba tunjukkan bangunan-bangunan Eropa yang berkolaborasi dengan bangunan-bangunan Bali, budaya Bali. Jadi di sana saya membuat sebuah bangunan yang mirip katedral, yang mirip katedral yang indah di Eropa. Tapi ada unsur arsitektur Bali. Iya, ada unsur arsitektur Balinya di mana saya tuangkan di sana. Akhirnya saya membuat sketsa berupa museum yang memakai kubah. Kalau di sana di Eropa kan banyak juga katedral itu yang memakai kubah. Seperti akhirnya match lah saya dengan beliau itu, karena kebetulan juga saya mengidolakan Michelangelo yang banyak karya-karyanya berupa katedral, kapel di sana. Jadi akhirnya saya berpikir disinilah saya akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan saya juga dengan kolaborasi dengan beliau yang seorang maestro seni. Akhirnya ya dalam perjalanan waktu saya bisa memberikan desain museum Don Antonio Blanco yang sekarang disebut The Blanco Renang Museum,
Itu merupakan usaha kerja keras kami sebagai tim antara Maestro Don Antonio Blanco, Mario dan keluarga, dan saya sebagai seorang arsitek. Dan proses perencanaannya itu memakan waktu selama 2 tahun, dan dalam pengerjaan pun kita terus terlibat. Berarti museum yang Bapak rancang tersebut tuh selesai dibangun selama 2 tahun ya bro, progresnya? Ya, selama 2 tahun proses perencanaannya. Jadi ketika merencana, saya tidak langsung menggambar di atas kertas. Zaman itu kan untuk menggambar tuh nggak pakai komputer ya, memakai kalkir. Jadi waktu saya merencanakan itu, saya bergerak dari membuat maket. Ya, maket, dia ingin seperti ini, saya membuat sketsa dulu, daerahnya seperti ini kira-kira. Nah, saya wujudkan dalam bentuk maket, dalam wujud miniatur. Ya, miniatur. Jadi di sana saya sudah terlihat kubahnya seperti apa, bangunannya itu lantai berapa. Nah, ketika saya tunjukkan maket itu, beliau tertarik. Di sana, di dalam desain itu saya terapkan ukir-ukiran Bali, motif-motif ukiran Bali yang dari Eropa, pilar-pilar. Jadi ada korbel, jadi ada pilar besar, ada korbel. Nah, korbelnya itu saya masukkan unsur-unsur Bali, patre-patre itu saya masukkan di sana. Patung-patung kalau di Eropa kan banyak juga patung-patung Eropa itu. Di museum ini saya menerapkan patung-patung dalam gerakan ekspresif penari-penari Bali. Ya, jadi di top floor itu adik bisa lihat nanti di sana berdiri beberapa patung, figur patung penari gitu ya. Patung-patung penari yang eksotik ya. Ya, nah itu merupakan pengejawantahan dari ide beliau. Baik. Pertanyaan yang terakhir nih, sebagai arsitek mungkin kita juga dapat mempertahankan elemen sekitar penunjang desain kita. Nah, adakah elemen sekitar bangunan yang Bapak pertahankan ketika mendesain Blanco Renaissance Museum ini dalam rangka mempertahankan suatu cerita atau sejarahnya? Apa ada yang dipertahankan di sana? Oh ya, jelas. Itu merupakan acuan ketika awal kami merancang Museum Blanco itu. Jadi sebelum berdiri museum yang megah itu, sebelumnya beliau sudah punya studio juga, studio lukis. Itu tetap dipertahankan. Jadi struktur memakai atap alang-alang itu dipertahankan. Dan juga bagaimana beliau pertama kali menginjakkan Bali, beliau diberikan sebuah pondok oleh Raja Gianyar ya, Raja Ubud waktu itu. Beliau diberikan tanah atas rekomendasi Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Begitulah ceritanya yang saya dengar. Jadi di sana dia punya pondok kecil. Di sanalah dia awal melukis, bagaimana dia akhirnya jatuh cinta sama Bali, menikahi seorang gadis Bali, Nironji, yang mungkin adik-adik sudah mengenal, sudah pernah membaca ceritanya itu, bagaimana akhirnya beliau jatuh cinta dan membentuk sebuah keluarga di Bali. Jadi ada unsur-unsur di dalam site itu yang kami pertahankan, yaitu tempat studio lukisnya, kedua pondoknya, dan pun beliau akhirnya menjadi orang Bali seutuhnya. Beliau akhirnya menjadi seorang Hindu dan membuat sebuah merajan ya, sebuah merajan agung. Dan di dalam merajan agung itu beliau membuat Meru yang beliau katakan mungkin tidak seperti Meru kebanyakan ya. Jadi di sana khusus dia membuat Meru sebagai wujud cintanya kepada Ronji yang dikenal dengan Tower of Love. Ya, jadi Merunya itu unik. Adik bisa lihat di sana, dan itu menjadi elemen penunjang juga dari Museum Blanco yang kami buat. Jadi bangunan Museum Blanco yang
terdiri dari 2 lantai dan 3 lantai top floor untuk menikmati pemandangan Ubud dari atas. Itu kami membuat sedemikian rupa sehingga menyatu dengan alam desa Penestanan di sekitarnya. Jadi alam di sana itu memang masih asri. Jadi saya berusaha bagaimana caranya museum itu menyatu dengan alam, tidak merusak alam, walaupun bangunannya berdiri megah. Jadi setiap pengunjung akan merasakan aura yang eksotik, aura alam Bali yang sangat cantik, seperti itu. Jadi Bapak juga mengharapkan adik-adik nanti di dalam mendesain selalu memperhatikan kaidah-kaidah alam agar tidak merusak alam. Karena Don Antonio Blanco yang merupakan seorang maestro di dalam melukis pun beliau sangat kagum dengan alam Bali, sehingga kalau sampai museum dia merusak, itu sudah menyalahi daripada hati nurani beliau. Jadi beliau sendiri menekankan agar tetap mempertahankan. Jadi di sini bangunan-bangunan yang lama tetap saya pertahankan, bukan direnovasi, direstorasi. Seperti pondok itu tadi. Ya, seperti pondok yang berada di depan gate mau masuk ke museum utamanya. Terus tempat studio bagaimana beliau menggambar itu masih di mana beliau melukis itu masih. Jadi itu bisa dinikmati oleh pengunjung, dan merajan tempat sucinya masih ada sampai sekarang. Dan juga pohon beringin itu sangat beliau banggakan, karena pohon itu sudah ada ketika beliau ada di sana, dan sampai sekarang masih. Dan itu menjadi elemen estetika daripada lokasi, daripada site, daripada Blanco Renaissance Museum ini berada. Oke. Berarti cukup panjang juga ya progresnya dalam mendesain Blanco Renaissance Museum ini. Ya, sekitar 2 tahun, cukup panjang. Karena ya yang punya itu kan seorang seniman yang eksentrik. Oke, baik deh. Segitu aja pertanyaan untuk interview kali ini. Terima kasih Bapak Ngurah atas waktunya dalam menceritakan progres dalam mendesain Museum Blanco Renaissance. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.